bagian kesiswaan dan bagian dirus Al-Quran yang saya hormati, juga seluruh dewan guru, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini masih bisa bertemu, berkumpul di awal semester 2. Tapi mungkin jangan nangis ah. Lupa bawa bukan perpisahan ya, cuman minta doanya, izin. Saya masuk Baitus Salam itu dulu tahun akhir 2019 bulan Oktober. Ya, belum lama. 2019 baru beberapa bulan ternyata ada COVID ya, kemudian online. Lama kan, setelah lama baru masuk lagi. Berarti saya juga sebenarnya belum lama di Baitus Salam. Masih anak baru. Tetapi pada saat ini mungkin karena emang saya juga tidak merencanakan untuk keluar dari Baitus Salam, bahkan tidak kepikiran sedikit pun gitu untuk keluar dari SDIT ini. Akan tetapi karena ada kejadian atau suatu hal, qadarullah, mertua saya meninggal. Kemudian mama meminta saya untuk pindah ke sana. Pas awal ngomong saya juga gak langsung jawab. Saya jawab, saya dulu masuk Baitus Salam pelantarannya lewat UAO dan UHakim. Otomatis saya juga harus ngomong dulu ke UAO dan UHakim. Akhirnya pas UAO dan UHakim takziah, ikut zikir, kemudian ngobrol, dan Hakim pernah datang lagi yang kedua kalinya ke rumah memberikan saran untuk di semester nanti. Karena Hakim udah ngobrol ke Pak Jaki, ke Pak Andi, ngasih saran ke Mama untuk ngambil sayanya itu nanti setelah beres semester ini. Iya, setelah kenaikan kelas. Cuman pihak ya Mama sama keluarga yang lainnya kekeh gitu. Kata Hakim, terus kata saya, kalau memang Mama yang benar-benar membutuhkan, ya Mama aja silakan yang izin ke Pak Jaki. Dan yang pas hari Jumat, Mama kesini ngobrol sama Pak Jaki, diobrolkan semuanya. Akhirnya ya Pak Jaki juga mengizinkan ya. Ya mungkin itu juga. Saya juga sebenarnya pas emang almarhum meninggal di pangkuan saya ya, saya tuh sebenarnya malamnya itu kan ke rumah izin sama Bu Sum, saya izin gak ikut ngebagiin rapot karena saya sedang di rumah sakit Sentosa nungguin mertua saya. Kemudian malamnya itu boleh pulang katanya. Alhamdulillah kan udah bawa persiapan, bawa bantal, bawa selimut, akhirnya boleh pulang. Akhirnya saya pulang lagi. Dan pas hari Jumat pagi itu setelah pada subuh Bu Sum nelpon, "Kamu Lis, saya vertigo, ini gantiin saya masuk." Akhirnya saya masuk hari Jumat, terus pas jam 9 mertua kambuh lagi diinfus. Saya kemudian izin ke Bu Sum ngebagiin rapot gak sampai selesai. Saya langsung pulang, mertua diajak ke rumah sakit, ayo ke rumah sakit lagi. Kata almarhum, gak usah, nanti aja. Kebetulan saya ada jadwal khutbah di Masjid Al-Hidayah, khutbah dulu aja sana. Nanti habis khutbah baru kita ke rumah sakit, kata almarhum. Kemudian saya berangkat ke masjid, karena masjidnya jaraknya dekat. Sekitar 10 menit sebelum zuhur, saya dipanggil, disuruh pulang. Akhirnya saya lari pulang, khutbah digantian dengan yang lain, langsung berangkat ke rumah sakit. Tapi ya emang saya tahu ninggalnya tuh pas di jalan gitu. Cuman untuk lebih meyakinkan biar Mama dan yang keluarga yang lain tenang, ya udah bawa dulu ke rumah sakit. Kedua apa? Kemudian tidak diterima, lari lagi ke Sentosa karena udah diinfus. Sentosa menolak. Itu siapa yang pasang? Mana rujukannya? Lama dulu ngobrol lama.
Kemudian diobrolkan malam itu dari sini baru bisa masuk. Akhirnya dicek dan emang udah nggak ada gitu, emang pas udah kelihatan gitu, cuman untuk meyakinkan aja. Akhirnya ya pas meninggalnya hari Jumat. Nah itu mungkin yang melatar belakangi saya harus pindah. Yang di benak pikiran saya tuh gini mikirnya, anaknya itu kan masih ada yang kecil ya, mas, yang kedua itu baru masuk kuliah, yang ketiga kelas 2 SMP, yang ketiga kelas SD. Yang di pikiran saya itu, ya Allah ini biayanya saya nanti dari mana ya? Ya meskipun yang bisa almarhum punya sekolah, tapi kan ya cara ngelolanya harus gimana gitu kan. Terus di musola almarhum juga DKM, terus gimana ya? Saya yang pas ninggal di Papua tuh yang langsung terbesit di pikiran tuh gitu. Beban. Bingung gitu, ini harus gimana ya? Terus yang berat tuh kan istri itu pas emang itu tuh udah bulannya ya, mikirin tuh gimana kondisinya mengetahui ayahnya meninggal gitu kan. Ya kemudian saya pulang, kemudian saya sebenarnya saya juga gak kuat ya. Semua anak-anaknya yang 4 saya kumpulkan dulu sebelum emang jenazah udah ada di rumah, cuman saya panggil dulu. Sebenarnya saya ngomong sambil waktu itu gak kuat ya, cuman ya dikuat-kuatin. Ayo Cete boleh nangis, cuman asal jangan berlebihan. Itu beberapa kali diomongkan. Nah dan alhamdulillah gitu, istri itu tenang. Cuma setelah beberapa hari, kalau setelah sholat subuh tuh kadang nangis. Ya tapi alhamdulillah sampai selang meninggal hari Jumat, kemudian istri lahiran hari Selasa pagi. Alhamdulillah itu tidak terlalu memikirkan hal itu. Istri menerima yang saya takutkan kan lagi bulannya, terus pikirannya kacau gitu yang saya khawatirkan itu. Dan setelah beberapa lama, mama udah manggil ke saya, ini gimana? Masa harus gimana gitu? Kakak harus pindah dari Baitul Salam. Gimana ya? Karena emang pas obrolan ketika almarhum ada, emang nggak saya harus pindah, enggak gitu. Tapi rencana atau plannya itu ke depan nanti kalau misal MI udah beres baru mau bikin lagi MTS, baru mau manggil saya. Tapi karena almarhum udah gak ada, terus mama bilang, Kak terus siapa lagi yang megang? Ya, siapa mah? Nanya balik gitu kan. Emang awalnya nyuruh ke saya untuk sebagai kepala sekolah. Terus lama ngajar di Baitul Salam aja baru beberapa tahun juga baru gitu. Masa harus megang sekolah dengan menjadi sebuah kepala? Itu pertama saya nolak. Alasan yang kedua, adiknya almarhum ada kan ya sebelumnya sebagai wakil kepala sekolah, kemudian secara administrasi ya seharusnya beliau yang naik. Ya udah saya sampaikan, akhirnya mama nerima itu. Saya juga nanti aja semester nanti, tapi kekeh gitu harus sekarang ini. Dan akhirnya ya udah keputusannya mungkin saya harus pindah ke sana sebagai guru kelas, menggantikan yang kemarin wakil kepala sekolah jadi kepala sekolah, saya menggantikan ngajar di kelas. Pas ngumpul sama guru-guru kan pernah ya, sementara di MI kan guru kelas mengajar semua mata pelajaran. Di sini saya sebagai guru mapel ini banyak banget gitu ya yang harus dipelajari. Pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, ini gimana ngapalinnya sih?